Kemarin saya mendengar ceramah teman-teman ekonomi, Mas Dipo, yang menarik adalah soal impor beras. Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Kalaupun katanya kita berprasangka baik Indonesia swasembada pangan, pemerintah harus jawab data dulu. Kenapa dari tahun 2004 sampai 2005 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba di 2026 jadi nol? Jawab dulu data itu. Kalaupun kita masih berprasangka baik kepada Presiden Prabowo pilihan Mas Islah, kita harus counter dengan data. Datanya itu baru bisa masuk akal, Mas Islah, kalau jumlah sawah bertambah. Kata teman-teman ekonomi, fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang. Oh, ini karena ada teknologi penanaman sawah yang lebih canggih. Pertanyaan besarnya, kampung mana di Indonesia yang nanam sawah lebih canggih dari Jepang? Kita mau tahu itu. Tidak ada data itu. Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan. Lalu kemudian mencari kesalahan. Yang lebih Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Buntut dari halal bihalal pengamat yang bertemakan sebelum pengamat ditertibkan, ternyata tidak hanya Profesor Saiful Mujani dan Islah Barawi, sahabat semua. Belakangan diketahui ternyata juga Peri Amsari, pakar hukum tata negara, juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Peri Amsari dilaporkan oleh LBH Tani Nusantara dan salah seorang warga negara lainnya, yaitu terkait dengan dugaan menyebarkan berita bohong atau hoax, sahabat semua. Pasal yang digunakan yaitu pasal 264 KUHP baru, dan satu pasal lagi yaitu terkait dengan dugaan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang adanya permufakatan untuk melakukan tindak pidana, yaitu yang diatur dalam pasal 254 KUHP, sahabat semua. Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah potensi terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam kedua pasal tersebut terhadap perbuatan yang dilaporkan dilakukan oleh Peri Amsari? Mari kita lihat. Pasal 264 bunyinya seperti ini, sahabat semua. Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan diketahuinya atau patut diduga bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Paling tidak ada 3 unsur dalam pasal tersebut, sahabat semua, yaitu 3 unsur perbuatan yang apabila semua unsur tersebut terpenuhi, maka berkemungkinan Polda Metro Jaya akan meneruskan proses hukumnya, sahabat semua. Unsur yang pertama adalah setiap orang. Ini pasti terpenuhi. Kemudian unsur yang kedua adalah menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap. Nah, pertanyaannya kemudian tentu, apakah apa yang disampaikan oleh Peri Amsari tentang swasembada pangan atau swasembada beras pada halal bihalal pengamat tersebut bisa dikategorikan sebagai
berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap. Nah, kalau kita ikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari tersebut, sahabat, saya menyimpulkan bahwa sebetulnya Ferry Amsari tidak mengabarkan apa-apa, tidak menyatakan berita apapun. Dia sebetulnya hanyalah menyampaikan kritik terhadap data yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian terkait pernyataan bahwa kita atau Indonesia sudah swasembada pangan, sahabat semua. Fakta yang dia sampaikan adalah tidak ada tambahnya luasan sawah misalnya. Atau juga bagaimana menjawab bahwa lama sebelumnya pemerintah menyatakan kita masih impor beras. Tapi ternyata kemudian tiba-tiba dinyatakan sudah swasembada beras atau swasembada pangan. Nah, jadi sebetulnya Ferry hanya ingin mengatakan bahwa tolong dong pemerintah buka datanya yang benar ke publik. Maksudnya adalah tentu bagaimana publik bisa memahami apakah betul data yang disampaikan oleh pemerintah tersebut, sahabat semua. Tidak hanya sekedar kesimpulan sepihak dan tidak juga hanyalah sebuah klaim keberhasilan yang tidak memiliki basis data yang kuat. Jadi itu kalau menurut saya. Nah, jadi sama sekali tidak ada itikat Ferry di situ untuk menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, ataupun yang tidak lengkap. Ferry hanya men-challenge, hanya memberikan tantangan kepada pemerintah, tolong dong jawab nih keraguan masyarakat terhadap klaim bahwa Indonesia sudah swasembada pangan, sahabat semua. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya unsur yang kedua ini juga diragukan akan terpenuhi, sahabat semua. Tapi coba kita lihat unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah sedangkan diketahuinya atau patut diduga bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Wow. Apakah mungkin? Pendapat yang disampaikan Ferry tadi itu patut diduga mengakibatkan atau akan menimbulkan potensi kerusuhan di masyarakat. Pasti jauh sekali, sahabat semua. Saya pikir sebagian besar kita akan mendukung bahwa memang kita butuh keterbukaan pemerintah. Kita butuh transparansi informasi dari negara. Jadi kalau pemerintah bilang kita sudah swasembada pangan, ya Ferry hanya ingin meminta, coba dong tunjukkan datanya. Jadi sama sekali menurut saya tidak ada niat atau sama sekali tidak ada upaya untuk menyampaikan atau mengabarkan berita bohong, sahabat semua. Nah, artinya unsur yang ketiga ini juga sangat tidak mungkin bisa disimpulkan terpenuhi, sahabat semua. Nah, jadi dua unsur perbuatan menurut saya tidak akan dapat disimpulkan oleh Polda bahwa sudah terjadi tindak pidana, karena memang sebetulnya jauh sekali keterpenuhan unsurnya, sahabat semua. Nah, lalu bagaimana dengan pasal 254? Pasal 254
kita bacakan saja bunyinya seperti ini, sahabat semua. Ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan A. Salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 sampai dengan pasal 198. Ini pasal makar kalau saya tidak salah, sahabat semua. Kemudian pasal 200, pasal 202, pasal 205, pasal 206, 208, pasal 211 sampai dengan pasal 217. Kemudian yang B, kalau kita sambung dengan kalimat yang tadi, melakukan disersi pada waktu perang atau pengkhianatan tentara, atau tindak pidana pembunuhan berencana, penculikan, perkosaan, atau salah satu tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukannya kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam, padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. Jika tindak pidana tersebut terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, sahabat, kalau kita cermati, pastinya poin B dan D sudah pasti tidak terpenuhi, yaitu tentang disersi pada waktu perang, kemudian tindak pidana pembunuhan berencana dan sebagainya itu, sahabat semua. Pastinya ini berkaitan dengan poin A tadi, yaitu terkait dengan indikasi penghasutan atau perbuatan makar, sahabat semua. Karena kan memang ditenggarai atau banyak yang menduga miring secara negatif mengatakan bahwa pertemuan pengamat tersebut merencanakan makar, sahabat semua. Bahkan sudah ada yang menyimpulkan itu sudah menjadi percobaan perbuatan makar, sahabat semua. Nah, padahal sudah coba kita dalami dalam video sebelumnya, dan kita simpulkan bahwa pertemuan itu pertama sama sekali tidak ada niat atau sama sekali tidak ada indikasi menghasut orang untuk melakukan makar, sahabat semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi bila disimpulkan perbuatan itu pertemuan itu adalah perbuatan makar, itu pasti tidak sama sekali, sahabat semua. Nah, dengan demikian secara umum saja bisa kita simpulkan bahwa pasal 254 ini juga sangat jauh akan terpenuhi unsur-unsur perbuatan yang diduga dilakukan oleh Ferry Amsari dalam pertemuan pengamat tersebut, sahabat semua. Karena pertemuan yang dihadiri oleh Ferry Amsari itu bukanlah upaya untuk melakukan makar. Apalagi juga apakah itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar, sahabat semua. Nah, kalaupun iya memang sebetulnya ada dugaan seperti itu, tentu harus dibuktikan dulu bahwa di dalam kegiatan tersebut terjadi penghasutan perbuatan makar atau sudah disimpulkan sebagai perbuatan makar. Nah, ini kan sama sekali belum. Jadi dengan demikian pasal 254 ini juga pastinya tidak akan terpenuhi unsur-unsurnya, sahabat semua. Nah, dengan demikian maka kita berharap Polda Metro Jaya segera bisa menyimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan yang dituduhkan oleh para pelapor yang ada dalam pasal-pasal tersebut itu sama sekali tidak akan atau tidak terpenuhi unsurnya, sahabat semua. Sehingga
Polda Metro Jaya menurut saya tidak perlu melanjutkan proses hukumnya kepada tingkat penyidikan, sahabat semua. Karena jelas sekali dalam proses awal kajian terhadap keterpenuhan unsur saja itu sudah tidak memenuhi syarat sebetulnya, sahabat semua, untuk dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, demikian mudah-mudahan video ini atau diskusi kita ini bisa memberikan informasi yang lebih tepat bagaimana posisi hukumnya terhadap pelaporan yang dialami oleh Ferry Amsari ini, sahabat semua. Kita berharap setiap anggota masyarakat ataupun pihak-pihak manapun juga harusnya berpikir lebih dalam dan lebih jauh lagi sebelum melaporkan seseorang ke kepolisian, sahabat semua. Karena memang tidak semua hal, tidak semua perbuatan kemudian bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Terima kasih sudah menyaksikan catatan hukum. Jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Salam.